Jika kamu masih berpikir bahwa vitamin D hanya sekadar pendamping kalsium untuk menjaga tulang, jangan tutup video ini. Karena apa yang akan saya ceritakan bisa mengubah cara pandangmu tentang vitamin D. Vitamin ini bukan hanya teman kalsium, tetapi punya peran jauh lebih luas, mulai dari mencegah rapuh tulang, menjaga otot, bahkan melindungi jantung dan sistem imun. Saya akan ceritakan kisah nyata seorang ibu yang hidupnya berubah karena kekurangan vitamin D, dan bagaimana ia menemukan kembali kekuatannya. Bayangkan seorang ibu bernama Ratna, usia 50 tahun, seorang guru yang aktif dan ceria. Ia selalu sibuk dengan pekerjaannya, tetapi jarang keluar rumah di siang hari karena menghindari panas matahari. Ia juga jarang minum susu dan lebih sering memilih makanan praktis. Perlahan, ia mulai sering mengeluh nyeri tulang, cepat lelah, dan kakinya terasa lemah saat menaiki tangga. Ia berpikir itu hanya tanda penuaan. Namun suatu hari, saat sedang mengajar, ia terjatuh karena kakinya tidak kuat menopang tubuh. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami osteoporosis dini dan kadar vitamin D dalam darahnya sangat rendah. Dokter berkata, ibu bukan hanya kurang kalsium, tetapi juga kekurangan vitamin D. Tanpa vitamin D, kalsium tidak bisa bekerja dengan baik di tulang. Kisah Ratna adalah gambaran nyata jutaan orang di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar bahwa kalsium adalah kunci kesehatan tulang. Pesan iklan susu selalu menekankan tinggi kalsium untuk tulang kuat. Namun, banyak yang lupa bahwa kalsium tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan vitamin D sebagai pembuka pintu agar bisa masuk ke tulang. Tanpa vitamin D, kalsium hanya beredar di darah tanpa terserap sempurna. Menurut Harvard Medical School tahun 2019, vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari usus, lalu menyalurkannya ke tulang. Jika vitamin D rendah, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang untuk menjaga kadar kalsium darah tetap normal. Akibatnya, tulang jadi rapuh, mudah patah, dan risiko osteoporosis meningkat. WHO tahun 2021 bahkan menegaskan bahwa defisiensi vitamin D adalah masalah global, memengaruhi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Tapi peran vitamin D tidak berhenti di situ. Studi dari The Lancet Diabetes and Endocrinology tahun 2020 menunjukkan bahwa vitamin D juga memengaruhi fungsi otot. Orang yang kekurangan vitamin D lebih mudah jatuh karena ototnya lemah. Pada orang tua, jatuh bisa berakibat fatal karena risiko patah tulang panggul. Kembali ke kisah Ratna. Setelah ia mulai terapi vitamin D dan berjemur teratur di pagi hari, tubuhnya perlahan membaik. Ototnya lebih kuat, nyeri tulang berkurang, dan ia bisa kembali mengajar tanpa takut jatuh. Ia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kalsium, padahal vitamin D adalah kunci penting yang ia abaikan. Yang mengejutkan, vitamin D ternyata juga punya peran di luar tulang. Penelitian dari European Heart Journal tahun 2019 menemukan bahwa orang dengan kadar vitamin D rendah memiliki risiko lebih tinggi terkena hipertensi dan penyakit jantung. Mekanismenya kompleks, tetapi salah satunya adalah karena vitamin D membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Tanpa cukup vitamin D, pembuluh darah lebih kaku, tekanan darah cenderung naik, dan risiko serangan jantung meningkat. Vitamin D juga erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Saat pandemi COVID-19, banyak penelitian menyoroti vitamin D. Studi dari Nature Reviews Immunology tahun 2021 menunjukkan bahwa vitamin D berperan dalam mengatur respon imun, mencegah peradangan berlebihan, dan membantu melawan infeksi. Kekurangan vitamin D terbukti meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Kisah nyata lain datang dari seorang remaja bernama Adi, 17 tahun. Ia jarang berolahraga di luar ruangan, lebih sering main game di dalam kamar. Ia sering mengeluh lemas dan nyeri tulang belakang. Saat diperiksa, kadar vitamin D-nya sangat rendah. Setelah mendapat suplementasi vitamin D dan rajin berjemur, keluhannya membaik, energinya kembali, dan ia lebih aktif berolahraga. Fakta menarik lain, vitamin D juga berperan dalam kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara kadar vitamin D rendah dengan risiko depresi. Menurut Journal of Affective Disorders tahun 2019, orang yang kekurangan vitamin D lebih rentan mengalami mood buruk, rasa lelah berkepanjangan, dan kehilangan motivasi. Jadi apakah vitamin D hanya pendamping kalsium? Jawabannya jelas tidak. Vitamin D adalah pemain utama, bukan hanya asisten. Ia bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga tulang, tetapi juga punya peran lebih luas di otot, jantung, ginjal, otak, dan sistem imun. Kembali ke Ratna. Setelah memahami pentingnya vitamin D, ia mengajak murid-muridnya untuk lebih sering berjemur di pagi hari. Ia berkata, sinar matahari adalah obat gratis yang sering kita abaikan. Kata-kata itu menjadi pesan inspiratif karena benar adanya. Menurut WHO tahun 2021, sinar matahari adalah sumber utama vitamin D bagi manusia. Hanya dengan berjemur 10 hingga 15 menit, 2 hingga 3 kali seminggu, tubuh bisa memproduksi cukup vitamin D. Sayangnya, gaya hidup modern membuat banyak orang jarang terkena matahari. Kita lebih sering berada di dalam ruangan, menggunakan tabir surya berlebihan, atau tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas.
Akibatnya, defisiensi vitamin D semakin meluas. Suplemen vitamin D bisa menjadi solusi. Di Indonesia, suplemen vitamin D tersedia dalam berbagai bentuk, sering dikombinasikan dengan kalsium. Tetapi penting diingat, dosis harus sesuai anjuran dokter. Konsumsi berlebihan juga bisa berbahaya, karena vitamin D yang larut dalam lemak bisa menumpuk di tubuh. Studi dari BMJ tahun 2019 mencatat bahwa kadar vitamin D yang terlalu tinggi bisa menyebabkan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium darah terlalu tinggi yang bisa merusak ginjal. Yang terpenting adalah keseimbangan. Tubuh membutuhkan kalsium dan vitamin D bersama-sama, tetapi peran vitamin D jauh lebih luas daripada sekadar pendamping. Ia adalah konduktor orkestra yang mengatur agar kalsium bekerja di tempat yang tepat sambil melindungi organ-organ lain. Pesan pentingnya, jangan remehkan vitamin D. Jangan hanya fokus pada susu tinggi kalsium atau suplemen kalsium, tetapi pastikan kamu juga mendapat cukup vitamin D dari sinar matahari, makanan seperti ikan berlemak dan telur, atau suplemen bila perlu. Karena tanpa vitamin D, kalsium tidak bisa bekerja maksimal, dan tubuhmu kehilangan pelindung penting di banyak aspek kesehatan.